dukung kami dalam doa, tangisan, air mata, kerinduan. Akhirnya Tuhan dengar doa, hari ini ada di sini kita bersama. Jadi saya pikir orasi politik sudah disampaikan toh. Vicky sudah bicara itu sudah. Kita tidak bicara banyak di sini. Hanya satu dua hal yang saya perlu sampaikan, bahwa hari ini pelajaran pertama kami alami. Hanya nama KNPB bisa masuk penjara itu KNPB. Kami mempertahankan nama KNPB itu saja. Dan kita sudah buktikan bahwa KNPB itu penting, akhirnya kami jalani proses hukum. Selama 1 tahun kami buktikan itu. Jadi ke depan tidak ada lagi main-main dengan KNPB. KNPB sudah bayar harga lunas. Harta, nyawa, masuk keluar penjara itu sudah KNPB buktikan. Dan KNPB juga, dengan penangkapan saya, KNPB membuktikan bahwa kebersihan rakyat itu sudah bangkit kembali. Saya mau kasih tahu yang itu. Setelah saya di penjara, teman-teman yang klaim sudah berakhir sampai di situ. Beri aplaus itu. Itu kemenangan yang kita raih. Kita kasih patah musuh dari hal ini. Hari ini kita harus memberikan jempol kepada teman-teman karena mereka membentuk satu gerakan baru. Salut untuk mereka. Mereka harus berdiri dengan nama itu. Tidak pakai lagi nama KNPB. Tegas. Yang berikut, dengan proses hukumnya kita tidak membangun permusuhan antara kelompok yang laporkan kita. Kita tetap membangun kebersamaan. Kalau kita merasa bahwa itu sebuah nilai kebenaran, kita tunduk dan kerjakan. Saya mau kasih tahu di sini bahwa ketika kita berdiri di rel sebuah nilai kebenaran, ancaman itu dari teman, saudara, keluarga, anak, istri, bahkan musuh pun akan lakukan. Dan itu yang dialami oleh KNPB hari ini. Tapi KNPB tidak benci sama siapapun. Tapi kami kasih tahu. Dengan sikap ini kami kasih tahu kepada kelompok-kelompok supaya kau salah jalan, kau harus berhenti dengan cara ini supaya kau jalan yang benar. Itu bagian shock terapi supaya pejuang-pejuang yang jalan salah harus istirahat sedikit, baru tarik nafas, baru evaluasi. Benar tidak? Itu harus dilakukan. Ya, orang bicara ini kenapa? Harus duduk bicara dari hati ke hati. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa Indonesia sudah bangun sistem luar biasa. Kita mau lawan sistem yang kuat begini, bagaimana kalau kita kotak-kotak begini? Indonesia sudah tanam kaki dengan 6 provinsi. 6 provinsi itu sudah kotak-kotak kita. Ancaman musuh sudah luar biasa begini, baru kita tetap bertahan dengan kotak-kotak begini, bagaimana kita mau lawan kekuatan musuh yang sudah luar biasa? Atau kita tetap bertahan dengan cara ini, saya pesan supaya sudah berakhir sudah dengan saya dengan teman ini, kita jalani proses hukum. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicara, jangan baku serang di Facebook itu. Itu berhenti, duduk di rumah baru bicara. Ini saya tidak tahu kita pakai budaya dari mana, kemudian bicara-bicara di Facebook, main hantam di Facebook. Saya juga tidak paham ini budaya dari mana. Orang Papua tidak punya budaya itu. Sepakat toh? Budaya memang tidak perlu dipakai itu. Kita tidak perlu budaya Facebook. Bicara-bicara di Facebook. Ini juga yang memperluas perpecahan terlalu banyak di dalam internal kita. Musuh gunakan itu untuk terus piara barang-barang itu untuk hancurkan kita. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa berantas dan kita bisa jalan sama-sama. Yang berikut,
Terima kasih untuk semua teman-teman terus mendukung kami dalam semua proses. Sampai dengan hari ini kita jumpa di sini. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan sedikit pun mundur. Kita punya tugas di situ sudah. Kita sudah bayar harga, masa muda kita sudah hancur di situ, masa senang kita sudah hancur di situ. Papua Merdeka itu istri pertama dalam kehidupan seorang pejuang. Istri silakan pergi, teman silakan pergi cari tempat yang baik. Tapi Papua Merdeka itu adalah istri kehidupan sehari-hari. Tidak boleh putus dengan Papua Merdeka. Tetap konsisten. Yang berikut, mulai hari ini saya mau sampaikan kepada seluruh prajurit KNPB. Stop bicara tentang orang lain. Stop bicara orang lain. Bicara dirimu, tunduk di bawah keputusan organisasi dan kerjakan itu. Tegas. Semangat, emosi taruh di dalam keputusan yang kita putuskan. Kita tidak boleh pelang-peling seperti manusia angin. Lari sini, lari sana, putar sini, putar sana. Praktek itu kita hentikan. Tunduk di bawah keputusan organisasi, kerjakan. Apa yang kau rasa benar, itu tunduk dan kerjakan. Supaya kita wujudkan revolusi yang kita mimpikan itu. Kita tidak bisa bicara dalam rumah tangga kosong baru bicara orang lain. Tidak bisa. Itu sama dengan kita sudah menjaring angin, ngomong kosong. Bangun kekuatan dalam rumah dulu baru keluar bicara yang lebih besar. Rumah kosong kita bicara di atas kertas itu omong kosong, saya kasih tahu. Kita mau lawan Indonesia yang kuat ini dengan apa? Rumah ini hancur berantakan, baru jangan kita bicara tinggi di luar. Saya hanya tegas kepada seluruh prajurit KNPB mulai dari pusat, wilayah, tunduk di bawah keputusan organisasi yang kita putuskan secara kolektif. Di luar itu tidak. Karena hasil itu yang akan wujudkan hal yang lebih besar di luar sana. Kadang kita pikir hal kecil itu, tapi itu punya tambak lebih besar daripada apa yang kita kerjakan di luar. Jadi itu yang berikut saya sekali lagi tegaskan bahwa mulai budaya main hantam di Facebook itu sudah, HP itu kasih tinggal sudah. Kita kerjakan apa yang kita kerjakan, kita buktikan bahwa rakyat sendiri yang menilai kita. Yang kita bicara-bicara di Facebook, aduh saya bosan. Jangan sampai kita duduk di Facebook jadi aktivis Facebook, baru perjuangan yang kita putuskan, agenda yang kita putuskan ini tidak jalan. Ketika kita bicara di Facebook itu kasih tahu signal kepada musuh, kasih tahu kepada siapa bahwa kami ada dalam posisi ini. Kami sedang posisi ini, kita kasih tahu. Jadi mungkin mudah-mudahan kita kembali ke zamannya siapa ya? Bapak Matias, Bapak Rumkorem, kita zaman itu kembali boleh. Tong pakai surat tapi pekerjaannya cepat, tepat, dan bisa berlangsung. Tapi hari ini kita zaman HP, tapi kadang sampai bangun jam 9, jam 10, rapatnya mulai jam 1, jam 2, Pak. Kalau sudah begini revolusi kita mau wujudkan kapan? Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Saya pikir di momen ini juga kami rasa kehilangan. Ada 3 orang terkasih kita dipanggil Tuhan dengan cara yang tidak terhormat. Pertama dan teman atau tuan kita Daniel Kobai, staf khusus TPNPB ditabrak dan meninggal dunia. Negara ini lakukan cara apa saja untuk bunuh kita. Di hari bahagia ini Tuhan panggil orang-orang terpercaya, orang-orang penting, merasa kehilangan juga. Saya lihat itu saya rasa kenapa di momen yang saya mau keluar baru peristiwa ini terjadi. Saya rasa kehilangan sekali. Yang berikut Bapak Panglima Kodam di Biak juga dipanggil Tuhan.
berikut anak kita, Zoe Roman, dipanggil Tuhan. Mungkin di peristiwa ini kita perlu merenungkan diri kita, sejauh mana kita melangkah, kemudian ada apa di balik ini, kemudian merefleksikan diri dan kita kerjakan dari hati ke hati. Zaman semakin kuat, kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh diam, kita terus berdiri berbicara tentang kebenaran ini. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita. Sekian waktu, saya kembali.